Mbok yo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Aja pusing-pusing, kek dandan, ayo kita healing. Peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa anane, ben padha penake. Tak upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan bangunan gede, sing oke warisane. Saben dino raimu petang dotat, marai sirama mata ditambah ruang. Kabeh rakate yang dilateni iso geger-geder. Boyo sing senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsimu, jelas-jelas aku nggak mampu. Boyo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Aja pusing-pusing, kek dandan, ayo kita healing. Saben dino raimu petang datang, marai sirama mata ditambah ruang. Kabeh rakataten yang diladeni iso geger-geder. Boyo sing senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsimu, jelas-jelas aku nggak mampu. Boyo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Aja pusing-pusing, kek dandan, ayo kita healing. Boyo sing senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Boyo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Aja pusing-pusing, kek dandan, ayo kita healing. Aja pusing-pusing, kek dandan, ayo kita mancing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini pemirsa TVRI Jogja juga full senyum seperti satu lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh teman-teman Mawut Music. Ya, dan kembali lagi hadir ke hadapan Anda ranah publik kurang lebih 60 menit ke depan bersama saya Vira Maya. Kabar Anda bagaimana hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, keluarga, mungkin saudara, kakak, adik. Dan saya juga ingin menyapa kaum perempuan ini. Mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat ya. Tidak ada satu kurang apapun terkait dengan kesehatan. Tapi kalaupun ada, dan ini juga merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh perempuan tidak hanya di DIY tapi juga di seluruh Indonesia, yaitu kanker. Apalagi kalau sudah menyangkut kanker payudara. Seperti yang kita tahu, kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama
akibat kanker. Dan ada data juga yang sempat saya baca bahwa ternyata angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada di urutan ke-8 di Asia Tenggara. Dan hal yang tidak mengenakan juga sepertinya harus disampaikan berdasarkan dengan informasi yang saya dapatkan dari Kemenkes 2019 bahwa ternyata angka prevalensi kanker payudara tertinggi ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan bahas tuntas, jadi seperti apa sih mencegah kanker payudara? Jadi untuk Anda perempuan, tidak hanya perempuan sepertinya, keluarga Anda dan punya saudara perempuan harus tonton acara ini sampai dengan selesai. Di studio sudah hadir 2 narasumber, yang pertama nanti akan banyak berbicara mengenai kebijakan-kebijakannya seperti apa, peran dan fungsinya sebagai anggota Dewan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, kalau pengen tahu secara teknis klinisnya, ada Ibu Bidan yang siap nanti akan memberikan banyak informasi terkait dengan kanker payudara. Acara ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa di samping saya persis satu-satunya yang menjadi juru bicara, karena biasanya kalau cerdas cermat yang di tengah juru bicara Pak Imam. Ada Bapak Imam Priyono DP SEMSI dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Mbak Fira, assalamualaikum semua. Bu Tarti ini Bu Tarti juga. Terus Mawut Ben serta kru-kru TVRI serta pemirsa TVRI. Semoga TVRI semakin bisa memberikan informasi pada masyarakat. Siap. Inilah yang saya katakan, dan semua salam sehat untuk semuanya pemirsa. Betul. Terutama untuk perempuan. Iya. Dalam hal mencegah satu ini yang akan kita bicarakan, yaitu kanker payudara. Aduh, concern banget pokoknya Pak. Saya juga pengen tanya kenapa kok akhirnya ini menjadi concern di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sabar dulu Pak. Saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Bidan cantik satu ini, ada Ibu Sutarti SSIT BDN MPH. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Tarti. Waalaikumsalam, ya selamat pagi Jeng Vera dan tentunya semua yang hadir tadi, Mahfud, Ben kemudian juga barangkali teman-teman kru di sini dan juga yang tidak kalah penting adalah tentunya bagi kaum perempuan kaum perempuan khususnya di DIY tetapi pada umumnya di Indonesia yang hari ini barangkali kita akan sharing untuk bagaimana sih mencegah agar tidak terjadi kanker payudara. Begitu, dan sekali lagi salam sehat. Oke, jadi di awal harusnya saya gitu dulu ya, salam sehat untuk kita semua, karena ini sama Dinas Kesehatan gitu ya, dan Komisi D. Baik Ibu, kita berbicara mengenai kanker. Kanker apapun orang kalau sudah divonis kanker udah langsung drop aja gitu ya. Ini kanker payudara. Dan kebanyakan yang terkena adalah penyintasnya adalah perempuan gitu betul, ya. Nah sebelum ke sana saya pengen tahu kanker sendiri itu apa Bu? Boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah. Ya baik, jadi Jeng Vera ya, jadi kalau kita kaum perempuan sudah divonis kanker memang pasti down ya. Dan kita perlu tahu bahwasanya kanker payudara itu adalah ini adalah kanker ganas atau tumor ganas yang tentunya terjadi di sekitar payudara di payudara kecuali di kulit dan ini tentunya bisa metastase atau tentunya menjalar dan tentunya terakhir bisa mengakibatkan kematian ini yang dikatakan kanker payudara. Baik. Dan memang kebanyakan perempuan, padahal laki-laki pun juga bisa kena kanker payudara. Bisa, laki-laki juga bisa terjadi ya, karena begini, untuk kaum laki-laki itu untuk postur atau struktur payudaranya kan sebetulnya sama ini dengan perempuan. Ya, kalau kita lihat sebelum pubertas, ini kan sama struktur payudaranya. Nah, ini sehingga kaum laki-laki juga bisa terkena kanker payudara walaupun angkanya kecil, mungkin hanya kurang dari 5% ya. Dan tentunya karena kaum laki-laki, apalagi pada kaum laki-laki yang punya kromosom X ya, kromosom X itu kan dia akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu kan akan memicu terjadinya kanker payudara. Dan bagi yang laki-laki yang kromosom X-nya tinggi, tentunya hormon androgennya rendah. Nah, ini yang akan bisa memicu kaum laki-laki juga bisa terjadi kanker payudara. Sehingga tentunya
teman-teman kaum laki-laki harus tetap waspada, bisa terjadi walaupun kecil. Ya, begitu. hanya 5%, 95%-nya Iya. di perempuan gitu ya. Tenang Pak betul. Imam, jangan langsung khawatir gitu. Ternyata Jadi biar Pak Imam juga ikut Jangan-jangan memikir. wanita. Nah, itu. Oke, Pak Imam tadi di awal saya sampaikan ini terkait dengan apa namanya data tuh Pak. Kalau kita berbicara itu sudah yang paling menakutkan di DIY bahkan paling tinggi. Kalau menurut Pak Imam sendiri seperti apa Pak? Nah, tadi kan saya sudah matur sama Nggih. Bu Tarti. Nggih. Bu Tarti juga ngendiko bahwa angka di kita itu dari 30.000 laporan istilahnya, itu 20 laporan yang sudah pasti mungkin di payudaranya ada masalah. Iya, iya. Itu 26% dari 30.000 itu menderita kanker positif, menderita kanker payudara. Ya. Nah, saya bicara di sini ini selaku peran pemerintah. Nggih. Bagaimana pemerintah itu menangani supaya masyarakat itu terutama yang perempuan ya, tidak timbul kanker payudara, Oke. terutama di preventifnya. Ya. Untuk dapat itu, maka seperti Bu Tarti, apa toh itu kanker itu perlu masyarakat tahu. Apa toh yang menimbulkan gejala kanker perlu masyarakat tahu. Hal-hal seperti ini pemerintah harus hadir. Oke. Dalam arti apa? Hadir dalam penyuluhan-penyuluhan. Misalnya Bu Tarti ini selaku Ketua Bidan seluruh daerah Isma Yogyakarta Iya. melakukan penyuluhan-penyuluhan di ibu-ibu PKK. Ya. Sehingga sekarang itu undang-undangnya itu yang namanya posyandu itu tidak hanya posyandu anak maupun Iya. sama lansia, Iya. tetapi posyandu prima itu ada remaja. Oke. Nah, ketika itu dijelaskan bagaimana resikonya, misalnya bisa memicu kanker payudara. Tadi dikatakan kalau laki-laki pun bisa ada hormon tertentu itu yang memicu. Ya. Bagaimana faktor makanan yang tidak memicu hormon itu sehingga tidak menimbulkan kanker payudara. Inilah yang selalu dilakukan. Nah, pemerintah hadirnya gimana? Pemerintah hadirnya membuat regulasi-regulasi yang dapat mengeluarkan anggaran, Yap. di mana anggaran-anggaran itu seperti ini bisa melakukan pertemuan, Ya. Bu Tarti berserta bidan-bidan bisa ketemu selalu di posyandu Ya. dengan peran-peran melakukan penyuluhan-penyuluhan yang ini terus disiarkan. Peran TVRI juga banyak nanti. Ya, sebagai Orang media ya, belajar Pak, ya. sebagai Ya. media seperti ini nanti Bu Tarti menjelaskan, oh ini loh faktor-faktor yang bisa menimbulkan kanker. Bagaimana faktor-faktor pencegahnya. Sehingga kita tahu semua. Nah, peran pemerintah hanya membuat regulasi di mana regulasi ini nantinya dapat mengeluarkan anggaran. Inilah peran pemerintah. Ya, ya, Nah, anggaran-anggaran inilah yang dibutuhkan untuk masyarakat. Yap. Contoh lagi sederhana. Karena apa, Mbak? Tidak hanya sekedar kita menangani kanker payudara. Ya. Kalau yang sudah terkena, itu remaja, belum menikah, kemudian menikah, dia kan juga nanti punya anak. Ya. Ketika punya anak, mungkin ASI-nya menjadi kurang. Ya. Kalau dia, mungkin dia terdeteksinya hanya benjolan, tidak kanker payudara. Ya. Mungkin dia tidak tumor ganas. Ya. Sehingga ketika diambil, itu nun sewu, selesai semua, nggak ada masalah yang warnanya getah kuning. Karena dulu nun sewu, istri saya juga kena Sempat, itu. iya, oke. Sempat kena itu, tetapi kemudian ketika melahirkan anak itu dia tidak mengeluarkan air susu. Artinya generasi yang lahir itu kekurangan ASI. Nah, ini kan menimbulkan Pengaruh nih. hal-hal yang lain Iya, betul. dalam hal pertumbuhan anak. Jadi banyak hal ketika kita bicara tentang kanker payudara ini berkaitan juga dengan generasi yang akan tumbuh ke depan. Sehingga perlu peran pemerintah betul-betul hadir, apalagi dari data tadi dikatakan bahwa kita itu nomor 8 seluruh Asia Asia Tenggara. Tenggara. Kita itu di DIY itu paling tinggi juga. Nah, ini perlu data. Tetapi data itu harus betul-betul betul sehingga nanti pemerintah itu misalnya mengadakan penelitian atau naskah akademik yang betul-betul mampu nanti menyusun anggaran. Oh, dipelajari. Ternyata di daerah tertentu di sini misalnya ya, daerah X tertentu di sini kena kanker payudara itu banyak yang kena. Misalnya, oh kok prosentasenya lebih besar. Tinggi, ternyata ada faktor-faktor makanan di daerah itu yang biasa dikonsumsi. Oke, ini faktor resiko, Faktor resiko. nih. Ya. Ini kita kan bicara pencegahan dulu. Betul, betul. Nah, pemerintah itu harus bisa mengoperasionalkan anggarannya dalam rangka mencegah. Terus nanti menanganinya. Bagaimana kerjasama dengan
BPJS. Karena Dinas Kesehatan sendiri itu luar biasa penanganannya. Misalnya begini, ada orang kena kanker payudara. Mungkin dia kenanya mendadak. Tahu-tahu stadium berapa gitu. Terus kemudian biayanya kurang. Ya toh, pemerintah provinsi itu sudah nggak tinggal diam ya. Tidak tinggal diam. Misalnya dengan BPJS dia nggak mampu gitu. Nggak tertangani karena waktu mendadak pengurusan BPJS sulit. Nah, ada dana pendampingnya, selama itu warga DIY ya. Kalau nggak nanti di luar DIY saya nggak bisa ngomong dulu. Ada dana pendampingnya misalnya dari Jamkesol. Nanti akan kita bahas ini. Karena kadang-kadang masyarakat juga merasa seperti itu, saya nggak mau meriksa, takutnya nanti biayanya mahal. Padahal pemerintah sudah mengcover semua ya. Mengcover semua. Nanti akan kita lanjutkan, pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Ranah Publik. Mencegah kanker payudara masih menjadi tema kita dalam Ranah Publik kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Tunggu banyak informasi yang bisa Anda dapatkan karena ini penting tidak hanya untuk perempuan tapi juga keluarga dan juga seluruh yang ada di sekitar perempuan gitu ya, lingkungan terutama untuk menyadarkan. Saya ke Bu Bidan dulu sebelum nanti saya pengen tanya-tanya terkait dengan bagaimana mengcover dana kesehatan di masyarakat supaya masyarakat tidak was-was gitu Pak. Kadang-kadang takut ke puskesmas, aduh ntar biayanya gitu ya. Takut periksa kanker payudara, ntar biayanya. Tenang aja, nanti Pak Imam akan sampaikan semuanya. Saya ke Bu Bidan dulu. Kanker ini bisa dicegah nggak Bu? Ya, Ceng Vera. Jadi kanker ini bisa dicegah ya. Jadi tentunya ibu-ibu atau kaum perempuan ya ini penting. Kita itu harus tahu sedini mungkin agar tidak terjadi kanker payudara dan ini bisa dicegah ya. Jadi tentunya pencegahannya dengan apa? Kita akan melakukan screening, ya kan? Screening itu adalah deteksi dini untuk mengetahui apakah ini terjadi kanker payudara atau tidak, ya. Dan cukup sederhana screeningnya itu ya. Tentunya yang pertama ya akan kita tentunya tadi Pak Imam menyampaikan, Bu Bidan tentunya bisa ya di posyandu nanti mengadakan penyuluhan, bahkan kita bisa nanti ngajari ya, istilahnya ngajari kepada kaum perempuan ya, baik dari remaja maupun dewasa atau pasangan usaha subur. Yaitu dengan yang pertama sadari. Sadari ini singkatan apa? Itu periksa payudara sendiri. Yang ini bisa dilakukan oleh kaum perempuan ya, dan ini cukup gampang ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan, kalau dari sadari nanti kan akan ketahuan ini apakah ada benjolan ataukah ada keluar cairan yang barangkali ini harusnya nggak keluar ini, wong tidak menetei kok keluar cairan, begitu ya Pak Imam ya. Nah kemudian atau barangkali payudaranya kok tidak simetris, punting susunya kok dresep ya, masuk ke dalam. Ya masuk ya. Kemudian kok ada yang lain ini di payudara sebelah kanan sama kiri. Nah jadi harus diraba tuh Bu, untuk sadari itu harus diraba ya? Iya, nanti akan kita ajari bagaimana cara untuk meraba sendiri ya, tentunya dengan posisi-posisi ya. Kemudian setelah dari ibu-ibu ini atau kaum perempuan curiga kok ini ada sesuatu ya di payudara saya, ya otomatis kalau payudara berbicara payudara kita pasti gini ya, refleks ini. Langsung mestinya harus pergi ke tenaga kesehatan. Minimal ke bidan ya atau ke dokter silahkan, tetapi karena perempuan itu kan dekat dengan bidan kan malu kalau ke dokter ya, apalagi laki-laki. Nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan sadanis. Sadanis ini apa? Sadanis itu periksa payudara secara klinis. Nah itu yang melakukan memang tenaga kesehatan, kita bidan atau dokter ya, sama ya dengan itu udah dengan perabaan. Kemudian juga kita kan kalau kita kan sudah dengan pelatihan ya, jadi nanti sudah juga sama juga dengan kita lihat apakah ada cairan yang keluar, kita inspeksi, kita raba. Ternyata kalau ditemukan memang ini harus kita rujuk. Rujuk kemana? Ke lebih ahli. Setelah itu di dokter yang lebih ahli tentunya akan dilakukan mamografi. Itu apa Bu? Ya, mamografi itu ya pemeriksaan yang untuk semacam foto yang khusus untuk mamai kita. Gitu. Jadi nanti akan lebih jelas ini. Lebih detail apakah ya. memang benjolan yang ditemukan tadi yang dilakukan screening, apakah itu memang sebuah gambaran kanker ya, karena nanti kan ada itu ya. Kemudian atau juga ultrasonografi atau USG. Nah itu. Nah setelah itu tentunya di sini akan untuk diagnosa pasti ya kan, apakah itu memang ternyata kanker payudara. Nah
untuk memperjelas lagi biasanya ya juga bisa juga nanti dilakukan biopsi. Nah, Jadi itu kalau misalnya ini udah langkah-langkahnya. terdeteksi kanker kan kita nggak tahu ya ganas enggaknya. Kemudian setelah itu dilakukan biopsi. Jadi biopsi itu kayak apa Bu? Ngambil sampel? Iya betul Jeng Vera. Jadi kalau biopsi itu memang dilakukan pembedahan kecil, kemudian diambil sampel jaringannya, kemudian untuk menegakkan diagnosa ternyata ini mungkin sudah kanker ganas gitu. Nah, baru nanti itu baru ada tindakan selanjutnya. Jadi untuk pencegahannya itu screening, screening. Jadi mudah-mudahan lah ya kaum kita ini sudah sadarilah minimal ya. Begitu. Ya. Awal sadari dulu, setelah itu baru sadanis. Baik. Pak Imam juga bisa loh melakukan ya. Saya yakin Bapak langsung. Saya siap menjadi relawan. Iya, sadanis ya. Monggo nanti. Daftar jadi relawan. Pak Imam Riono. Baik Bapak, ini tadi terkait dengan kalau sudah sadari kemudian kok ada benjolan ya, kemudian sadanis. Nah, sadarinya mungkin sudah Pak, tapi sadanisnya agak-agak ketakutan gitu ya. Nanti belum biaya dan segala macam. Mengenai dana pendamping tadi mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Pak. Pertama begini, sebetulnya pemerintah pusat, pemerintah kan ada undang-undang tentang kesehatan. Yang istrinya undang-undang gini lah, tidak boleh ada orang miskin yang bertambah miskin. Itu orang miskin dulu. Yang bertambah miskin ketika keluarganya sedang sakit. Itu nggak boleh, pemerintah harus hadir. Bahkan orang yang menengah saja kehidupannya, jangan sampai menjadi miskin ketika dia itu terkena sakit. Sehingga undang-undang tentang kesehatan itu bicaranya adalah setiap warga negara, bukan hanya orang miskin, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Oleh sebab itu misalnya di kota Yogyakarta ada yang namanya PDPD, penduduk dibiayai pemerintah daerah tentang kesehatan. Di kota Yogyakarta misalnya kan ada pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah, ini sampai undang-undangnya kan turunan semua untuk menyelesaikan. Sehingga dari itu, oleh sebab itu kita nggak usah khawatir ketika kita sudah memegang BPJS. Kalau orang kota Yogyakarta kan sekarang Pak KTP sudah tahu dia pasti pemegang BPJS. Dia selalu di puskesmas mesti gratis. Mesti gratis. Kemudian kalau dia terdeteksi segera ada layanan-layanan kesehatan dari layanan kesehatan pertama, kedua, yang akhirnya apa? Fasilitas kesehatan, Faskesnya. Itu ketika ada layanan pertama, kedua dia diikuti pasti itu semuanya gratis. Bahkan kalau rumah sakitnya kelas 3 itu ketika pakai BPJS ya semuanya ditanggung pemerintah. Kecuali ada obat-obat yang memang tidak tercover dalam BPJS. Kalau orang miskin ya nanti bagaimana tetap tercover. Nah, ini yang selalu dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah itu hadir untuk itu, untuk jangan sampai ada rakyatnya menjadi miskin ketika beliau terkena layanan kesehatan. Nah, itu jangan sampai. Nah, hal itu bagaimana caranya? Terus muncullah undang-undang kesehatan, di mana undang-undang kesehatan itu dibentuk, kemudian ada BPJS. BPJS sendiri semacam non sewu, kadang-kadang ada layanan yang terkendala karena aturan-aturan. Kadang-kadang di masyarakat kita tahu semua sebetulnya, teman-teman Dewan itu semua. Banyak yang curhat ya Pak ya, terkait dengan itu ya? Misalnya begini, baru 3 hari di rumah sakit suruh pulang. Tapi kalau saya tanya, pasti BPJS punya alasan. Karena BPJS itu institusi yang semacam BUMN. Sehingga pasti ada SK direksinya yang mengatur bagaimana dia bisa pengeluarannya melayani seluruh BPJS di seluruh Indonesia. Sehingga ada SK direksi atau instruksi pimpinan yang itu bagaimana bisa mengefisienkan biaya. Jadi prioritasnya dulu nih yang mana nih? Tapi kalau ini layanan harus dilakukan. Nah, ketika ini tidak bisa, kita tahu orang-orang provinsi. Ketika layanan kesehatan tidak maksimal, maka di provinsi ada biaya pendamping, dana pendamping. Namanya jam kesos. Nah, jam kesos ini kalau dia orang yang mampu, tetapi bisa menjadi miskin, non sewu ya, dia sebetulnya punya, tetapi kalau bayar harus jual rumah, dia harus apa, gitu kan menjadi miskin. Itu pemerintah hadir. Nah, itu bisa dibiayai berarti Pak? Bisa dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Artinya tidak mampu itu tidak mampu membiayai ya Pak ya? Tidak mampu membiayai kalau sampai terjadi ini ya itu. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat hal seperti ini. Maka sebelum terjadi kita cegah dulu Mbak Vera. Ini peran pemerintah. Dan peran saya itu hanya membuat undang-undang aturan-aturannya sehingga apa?
Sehingga ketika kita membuat anggaran itu sesuai prosedur. Betul. Jangan nanti pemerintah mengeluarkan uang itu. Iya, tapi nggak ada payung hukumnya ya Pak ya? Tidak ada payung hukumnya. Nah ini yang bahaya gitu ya. Nah, makanya tahu dong Mbak Vera, kan harus ada payung hukumnya. Betul. Ada Itu aturannya, ada rule-nya. Oke, baik Pak. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya penasaran nih kalau tadi sudah dengan mencegah sadari, kemudian next sadanis gitu ya. Ada nggak sih Bu faktor-faktor resiko penyebab kanker? Artinya kan kita mencegah nih, supaya yang masih muda-muda nih, adik-adik kita yang remaja supaya tidak terkena kanker di kemudian hari. Seperti apa Bu faktor resikonya? Ya, baik. Terima kasih Jeng Vera ya. Memang ini juga harus masyarakat kita itu juga harus tahu ya. Jadi sebetulnya itu kan memang kanker ini kan sebetulnya itu juga ada pemicu atau faktor resiko ya. Yang jelas tentunya faktor resiko di sini ya bisa terjadi biasanya pada usia yang lebih dari 40 tahun ya. Jadi hati-hati ya. Makanya perlu sudah sedini mungkin usia mulai 30 tahun itu juga sudah melakukan sadari. Tetapi bahkan mungkin saat perempuan sudah menstruasi pertama itu juga sudah perlu kita melakukan sadari ya. Kemudian juga faktor risiko yang berikutnya ya, bagi wanita yang haid pertama kurang dari 12 tahun. Ya, haid pertama kurang dari 12 tahun. Ini kan juga iya, berarti artinya ini juga harus sudah kita ajari bagaimana sih caranya sadari ya. Jadi ini walaupun dia masih 12 tahun kita kasih tahu lah ya. Iya, ini karena faktor resiko juga ya. Kemudian juga barangkali ini bagi kaum perempuan yang menstruasi atau haidnya sudah berhenti atau menopause. Itu biasa di usia berapa Bu? 50 tahun ke atas ya. Ini juga faktor risiko ya. Kemudian juga barangkali faktor risiko dari faktor keluarga. Jadi ada riwayat keluarga yang mungkin juga pernah mempunyai kanker ya. Jadi ini juga faktor risiko. Artinya belum tentu kalau ada keluarga saya yang pernah sakit kanker terus saya kena enggak, tapi faktor risiko ya. Sekali lagi kalau kita sudah saya termasuk faktor risiko, otomatis saya akan selalu melakukan sadari. Sadari ini kan bisa tiap 1 bulan sekali ya. Kalau sadanis itu 3 bulan sekali lah ya. Nah kemudian juga barangkali pada ini riwayat yang tentunya dia punya riwayat pernah punya riwayat kanker ya. Nah ini juga sebagai faktor risiko ya. Saya kira itu dan masih banyak hal banyak faktor-faktor risiko ya. Mungkin juga pola hidup ya, gaya hidup itu juga pola bisa makan. Ya, pola makan ya. Gaya hidup itu kan dari pola makan, mungkin juga jarang olahraga ya. Kemudian mungkin juga kalau faktor stres ya, itu juga bisa itu ya. Jadi dari pikiran bisa ya? Jadi ada faktor dari internal, dari eksternal begitu ya. Gitu, nah karena ini kanker payudara, urusannya kan dengan payudara perempuan, ada urusannya juga dengan pemberian ASI. Ada nggak sih Bu efeknya? Misal ibu-ibu kan sekarang nih ya, ibu-ibu muda tuh agak-agak suka, aduh sakit saya nggak mau nyusuin lagi gitu. Ada pengaruhnya nggak? Waktu itu nggak mau nyusuin anaknya, terus resikonya makin besar. Oh ya Ceng Vera ya. Ini ada kalau misalnya untuk yang ibu-ibu tidak mau menyusui, ini bisa menjadikan faktor risiko. Dan justru yang tidak menyusui itu risikonya akan lebih besar, ya kan? Karena kan kalau menyusui itu kan otomatis biasanya kan apalagi ASI eksklusif ya. Ini kan tidak menstruasi. Ini kan hormon estrogennya kan akan berkurang. Ya kan? Kalau seorang wanita yang tidak mau menyusui, otomatis hormon estrogen kan tetap terus. Nah, yang memicu kanker payudara itu kan kalau hormon estrogen ini ya, sehingga tentunya kalau yang ibu-ibu yang menyusui apalagi ASI eksklusif ya kan, ini tentunya akan mencegah kanker payudara dan dilanjutkan sampai 2 tahun begitu ya. Ya jadi salah satu faktor itu kalau tidak mau menyusui itu salah satu faktor risiko. Tidak punya anak ya, mohon maaf, ini juga salah satu faktor risiko. Sehingga kita katakan faktor risiko itu biar lebih waspada. Oh saya termasuk faktor risiko, saya harus waspada. Kita harus selalu bisa melakukan sadari dan lanjut sadanis itu ya. Agar untuk apa? Jangan sampai terjadi kita tahu-tahu kanker payudara yang sudah stadium lanjut begitu. Jadi kadang yang dokter datang ke ibu bidan tuh biasanya yang masih belum terdeteksi, artinya masih sadari aja, atau kebanyakan yang sudah lanjut baru ini? Ya, kebanyakan itu yang sudah terjadi. Jadi sudah lanjut nih, iya, ibu bidan? Contohnya bahkan tidak
pada seorang perempuan yang tidak hamil, ada yang ibu hamil yang datang ke kita, karena kan kita tahu ya masyarakat kita ya masih kalau ibu hamil ya datangnya ke kita, ya hampir data 80% kan datang ke bidan. Itu juga datang tahu-tahu, itu datang itu ternyata dia dengan kanker payudara yang stadium lanjut. Nah ini, padahal dia kita sedang juga kaget, hamil. Ya kita Oke. juga kaget loh. Kemarin kenapa kok sampai nggak tahu ya. Kemudian juga tapi juga banyak juga yang datang ke kita mungkin konsultasi. Tetapi walaupun dia tidak konsultasi, kita selaku bidan adalah pendamping perempuan. Kita otomatis akan melakukan edukasi ya kepada kaum perempuan kita untuk terkait dengan tentunya screening ini. Oke, begitu, baik. Tidak ya. hanya Bu Bidan pendamping perempuan, Iya. Bapak Imam juga termasuk Oh, pendamping. gitu ya? Tidak hanya Waduh. perempuan, Bapak, masyarakat Yogyakarta. Ya, Pak ya. Iya. Karena kenapa? Tidak hanya perempuan karena pendampingnya. Ini para Bapak juga harus jadi support system yang bagus kan supaya Siap Mbak Vira. supaya mencegah terjadinya kanker payudara. Nanti saya tanya lebih lanjut ke Bapak terkait mungkin dengan Ceng Vira, penganggaran. jadi Dalam. betul. Iya. Kaum laki-laki itu juga harus dia harus waspada ini Iya, jadi support terhadap system kan, Bu? perempuan-perempuan yang didampingi. Iya, Ternyata ada sesuatu yang bisa dilakukan ini. Nah, Tolong. apa tuh Justru nanti? kami himbau ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya Bu ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki sebagai pendamping perempuan ataupun keluarga yang ada di sekitar perempuan-perempuan yang mungkin dia punya resiko kanker payudara lebih tinggi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Ku kinta hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, khas perawannya kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sangat dunia yang mengancam. Nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur rambutan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari mandi hangat cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur rambutan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur rambutan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur rambutan
Baik, karena wanita ingin dimengerti, ini korelasinya erat banget sama tema kita, mencegah kanker payudara. Terutama perempuan gitu, karena tadi Bu Bidan menyampaikan bahwa 95% perempuan, 5%-nya laki-laki. Jadi semuanya tetap harus waspada. Nah, ini kalau ngomongin soal wanita harus dimengerti, tidak hanya wanita ya Pak ya, warga daerah istimewa Yogyakarta harus selalu dimengerti. Pak Imam Priyono, mendampingi warga DIY terkait dengan mencegah kanker payudara. Kira-kira cara yang pas untuk menyadarkan supaya mereka sadari itu tadi seperti apa menurut Bapak? Nah, kalau saya sederhana, Gimana, tadi Pak? beberapa unsur yang menyebabkan kanker payudara Sudah itu disebutkan tadi ya, faktor resiko. Ya, Iya, iya. Nah, paling tidak kan suami itu jangan sampai membuat stres Oke. istri-istrinya. Ini dari Iya, suara laki-laki loh ya. Iya, nah, keluarga. Iya. Para laki-laki tolong ya. Iya, nah. Kemudian? Terutama nanti pacar-pacar yang laki-laki itu Nah, jangan ini nih, membuat stres. jangan membuat stres ya, pacar nah. masing-masing ya. Kalau ini Bu Bidan loh yang cerita, Iya, saya hanya iya. informasi dari Oke, dia. oke, loh. oke. Jadi bagaimana membuat wanita bahagia? Oke. Nah, itu kan seperti lagunya, Ya. dimengerti. Ya. Itu begitu. Artinya ketika kita mencegah stres, itu salah satunya mencegah. Terus yang kedua, bagaimana tadi menjelaskan faktor-faktor resiko makanan. Ya. Kalau makanan itu banyak asamnya bagaimana? Tinggi asamnya. Bagaimana minum, perilaku minum. Oh, kalau minum, kan banyak tuh kemasan tuh kenapa kok pH-nya di atas 8. Iya, iya. Apa tuh kanker itu katanya seneng asam. Iya. Betul ya Bu Bidan? Iya, iya, iya. Seneng asam. Berarti orang minum minuman yang pH-nya di atas 8. Iya. Itu kan perilaku gaya hidup sebetulnya. Kalau orang minum pH-nya di atas 8. Sehingga apa? Pemerintah bisa menyarankan apa? Misalnya air sumur Yeah. supaya pH-nya menjadi tinggi bagaimana? Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan terhadap sumur. Oke. Ketika mengasih obat menjadi itu nanti pH-nya menjadi tinggi. Bagaimana minuman-minuman itu tidak menjadi asamnya tinggi karena tubuh yang asam itu katanya disukai kanker. Bagaimana tubuh ini menjadi basah. Oke. Tetapi mungkin basahnya juga tidak berlebihan. Iya, iya. Kalau berlebihan mungkin menimbulkan efek Penyakit samping yang apa. lain lagi gitu ya. Ini yang Oke. harus selalu disampaikan kepada masyarakat. Nah, peran pemerintah hadir di sini. Saya selalu mengatakan peran pemerintah hadir di sini. Yang pertama itu penyuluhan-penyuluhan, Oke. kan pasti ada anggarannya. Misalnya penyuluhan-penyuluhan melalui TVRI, Ya. seperti ini. Atau nanti mungkin seperti ini dibuat kayak gojekan itu, Oke. dibuat kayak angkringan itu, mbak buat kayak angkringan, itu semua perempuan. Audiensnya perempuan Adanya gitu ya. perempuan, misalnya Oke. warga dari kelurahan mana. Oke. Ya toh nanti sambil gojekan cerita Ya. tentang kanker payudara, ya toh misalnya gitu. Itu lebih masuk ya, Pak Bang Imam ya. Mungkin nanti berkembang ke arah pemeriksaan tidak hanya sadari tapi sadami, ya toh. sadami. Sadami itu suami. Oh, ya. oke. Ada baru, Iya, ada bisa. ada Gitu. baru. Nah, tadi kan sadari, Sadanis. sadanis, ya Sekarang tapi ini sadami. sadami. Oke. Sadami. Iya, Mungkin iya, gitu. iya. Oke. Nanti ada perkembangan-perkembangan Oke. seperti itu sehingga apa? Inovasi ya, Pak. Iya. Inovasi, betul, inovasi ini. Inovasi kan? Iya. Ini suami harus tanggap Iya, nih. iya. Nggak hanya suami siaganya khusus untuk kanker Makanya payudara. kan kita harus faktor-faktor seperti itu yang kita sampaikan pada masyarakat. Tetapi bagaimana pemerintahan itu hadir? Karena apa? Tidak hanya nanti di kanker payudara. Kita kan selalu dinas kesehatan mengatakan penyakit tidak menular. Iya. Ya toh? Iya. Penyakit tidak menular lagi misalnya yang lain, tidak hanya kanker, tetapi mungkin penyakit tidak menular yang lain. Kemarin juga saya bicara tentang HIV, Iya. ya toh, bagaimana penanganan HIV. Artinya ini nanti dapat disinkronisasi dalam bentuk misalnya peraturan daerah bagaimana mencegah penyakit tidak menular, Oke, atau mungkin beserta penyakit menular, atau mungkin penyakit yang ini setelah musim hujan mau musim kemarau, banyak genangan-genangan air sisa air hujan, Iya. terus kemudian menimbulkan demam berdarah, misalnya begitu loh. Iya, iya, iya. Nah, itu dapat disatukan dalam menangani termasuk kanker payudara ini Oke. menjadi satu perda tersendiri sehingga apa? Jelas kesehatan itu menanganinya artinya fokus ke arah Oke. penyakit tidak menular. Iya, tapi ada juga kan itu untuk perda terkait dengan germas itu kan tetap Germas digaungkan ada. tuh Pak ya. Nah, germas tentang kesehatan itu kan gerakan masyarakat. Tapi kan ini belum, menurut saya loh, Iya, iya. belum tersosialisasikan secara baik. Karena kemarin saya turun di daerah kementerian gitu. Nah, itu kan selalu kalau germas itu bicaranya yang nantinya ditangani oleh PKK. Nah, tentang kesehatan itu pokja berapa saya lupa. Iya, iya. Pokja 4. Pokja 4. Oke. Nah, tentang kesehatan. Di Pokja 4 itu dijelaskan di situ yang menangani. Ya, di situ germas itu gerakan masyarakat itu
kelihatannya kalau perdanya kok belum pergub. Oke. Pergub kemarin Jadi harus bahas harus itu iya, pergub, harus ada itu ya. Nah, ini ada kalau bisa turunannya. dibuat perdanya. Nah, inilah yang selalu, tapi saya bisa salah loh, Iya, ini iya, saya iya. salah nanti. Iya. Hanya kemarin saya turun di Germas juga. Iya. Itu juga saya katakan kurang informasi di masyarakat. Ke masyarakatnya. Jadi bagaimana masyarakat itu memperoleh informasi tentang program-program pemerintah. Padahal program-program pemerintah itu lengkap. Iya. Artinya kalau saya mengatakan Germas itu tidak hanya di bidang kesehatan, Iya. tapi bagaimana gerakan masyarakat itu misalnya ke pendidikan ya bisa, gerakan jam belajar, gerakan itu kan gerakan masyarakat. Bagaimana gerakan masyarakat itu menyeluruh sehingga intinya adalah mensejahterakan masyarakat. Oke. Sedangkan pemerintah juga intinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia. Ada tuh di undang-undang Ya, tuh. tahu, Pak? Ya, Nah, itu kan ya, jelas. oke. Melindungi toh. Ya, ya, toh? ya. Nah, Ya, ini dengan- juga. ya. Terus tentang kesejahteraan sosial. Jadi terus menyeluruh tentang- ya, Pak Imam menyeluruh. ya. Oke, ini gerak. yang harus dipikirkan pemerintahan itu banyak sekali. Oke, oke. Sehingga apa? Saya juga menghimbau sendiri pada diri saya sendiri, teman-teman ada di pemerintah. Mari kita ciptakan peraturan itu yang mudah bagi masyarakat. Oke. Yang mudah, jelas dibacanya, Oke. tidak Nggak- satu nggak- dengan yang lain nggak tidak ambigu benturan, gitu tidak ya. ambigu. Oke. Ya, Perda ya. itu kalau masyarakat membacanya enak, ya toh, kemudian peraturan gubernur misalnya membacanya enak, ya toh, terus kemudian menerjemahkan enak, itu kita selaku anggota dewan beserta dengan eksekutif itu melakukan anggaran enak juga. Ya, 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 Jangan sampai nanti kita membuat ini ternyata nanti ada aturan lain yang Iya. menghambat ini. Iya, iya, iya. Katakanlah kita membuat aturan yang bisa untuk menganggarkan. Ternyata ada Permenkes ya toh Iya, tentang iya, kesehatan, iya. peraturan Menteri Kesehatan yang melarang ini kan Iya, kacau kita. iya, iya, iya. Nah, Oke, ini itu kan harus- jadi ambigu seperti itu. Iya, 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 Nah, oke. kita melanggar. Padahal undang-undang itu kadang-kadang dengan peraturan Menteri itu kan lebih tinggi undang-undang. Dan ini yang harus dicermati ya, Pak ya. Makanya Ini kadang-kadang selalu ada kita pembahasan. mencermati kadang-kadang loh, wes melakukan ini ada peraturan yang kita melanggar. Wah itu terus kemudian APH memakainya yang kita melanggar kan Oke, repot. oke. Berarti itu ya itu kenapa harus ada turunan undang-undang juga ya supaya Iya, semuanya lancar dan turunan jelas ini ya. semua Oke, baik. Nanti yang akan kita harus lanjutkan lagi. diterjemahkan. Saya juga penasaran tadi Pak Imam Riono sempat menyampaikan bahwa makanan-makanan apa sih kira-kira yang bisa dipantang? Kan kita temanya adalah mencegah kanker nih ya. Siapa tahu ada makanan zaman sekarang Bu, makanan kan menarik-menarik ya. Iya. Nah, kita nggak ngerti nih legisinya seperti apa. Nanti saya boleh tanya ke Bu Bidan ya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tema kami adalah mengenai cegah kanker payudara. Jadi preventif pokoknya ya. Bu Bidan, kalau kita berbicara kanker payudara ini kan kompleks banget ya. Apalagi kalau bisa dimulai dari dini. Ya. Anak-anak sekarang remaja gitu ya. Makanan jajanan di luar itu sudah semakin banyak. Kira-kira makanan-makanan apa yang harus kita pantang? Bukan dipantang ya Bu, dikurangin lah ya. Dikurangin, Iya, ya. seperti apa? Ya, baik Ceng Vera. Jadi kalau berbicara masalah nutrisi ya ini Iya, ya, iya. kita tahu bahwasanya nutrisi itu mestinya kan nutrisi yang seimbang. Ya. Ya kan, nutrisi yang seimbang yang dikonsumsi. Dan tentunya kalau kita makanan sehat kan mestinya ya, barangkali ini yang harus kita budayakan itu kan setiap hari harus makan atau makan buah setiap hari ya kan, Germas tadi Ya, Pak gerakan Imam kan masyarakat hidup ngendika sehat ya. Germas ya, jadi Ya, kan paling oke. tidak tiap hari itu makan buah setiap hari. Oke. Kemudian tentunya juga sayur. Nah, sayur ini juga mestinya ini adalah kalau bisa kan kita budayakan harus makan sayur setiap hari juga ya. Tetapi barangkali memang betul apa yang dikatakan Ceng Vera, saat ini kan juga senang yang praktis. Ya. Iya kan, GoFood juga gampang. Ya. Sehingga kan mungkin barangkali ini yang siap saji. Nah, barangkali juga makanan-makanan yang siap saji yang barangkali mohon maaf ini ya, kan ada pengawetnya itu Ya, ya. Nah, itu barangkali makanan-makanan yang bisa memicu. Sebetulnya kan di dalam tubuh kita itu semua sudah ada ya sel kanker itu. Jadi kita tuh punya sel kanker Semua sebenarnya. ada. Tinggal ya. kita mau memicunya lebih Nah, cepat apa enggak gitu. Betul. Oke. Dan mestinya ini apakah akan dipercepat atau tidak. Nah, salah satunya tadi dari pola makanan. Oke. Salah satu yang bisa memicu untuk agar kanker ini cepat timbul, salah satunya adalah makanan yang barangkali siap saji karena ada pengawetnya Oke, ya. oke. Dengan sendirinya tolong tentunya ya masyarakat kita juga ini kami juga menghimbau tetap kita makanan yang
tentunya jangan yang siap saji, tetapi budayakanlah makanan lokal ya. Walaupun ini memang sulit ya. Apalagi kalau kita kerja ya, karena kan juga cepet-cepet, tapi butuh upayakan praktis ya. Mengurangi ya. Artinya mengurangi itu tidak boleh, tetapi mengurangi. Bolehlah mengkonsumsi. Boleh. Takut ngiler Bu, kepingin banget gitu ya. Tetapi tadi germas tadi loh tetap setiap hari harus makan sayur dan buah setiap hari ya. Kemudian olahraga, aktivitas fisik ya, setiap hari minimal 30 menit. Ya ini. Kemudian yang ketiga ini germas ya, tadi Pak Imam soalnya ngendiko germas. Yang ketiga adalah cek kesehatan secara berkala. Nah, ini minimal, Bu, setiap berapa lama? 6 bulan sekali minimal, tetapi di Dinas Kesehatan kan punya kegiatan ini, program Posyandu ya. Itu tiap bulan, Bu. Posbindu. Ya. Nah, Posbindu kalau di kantor-kantor atau institusi ini juga bisa dilakukan. Kalau di masyarakat kan tiap bulan sekali. Tetapi Posbindu yang barangkali yang ini untuk minimal cek kesehatan secara berkala kita itu minimal 3 bulan sekali. Karena di situ kan jelas ya, di Posbindu itu pertama pendaftaran. Setelah itu akan diukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, Jeng Vira. Ya, lingkar perut itu kenapa? Bagi kaum perempuan harus kurang dari 80 cm. Duh, tiap bulan kayak lingkar perut saya nambah terus, Bu. Itu. Ini untuk mencegah penyakit tidak menular ya, karena juga angka stroke, angka DM juga tinggi. Kemudian bagi laki-laki itu kurang dari 90 cm ya. Saya yakin Pak Imam habis ini ngukur nih. Pak Imam nanti diukur ini ya. Iya. Setelah itu kan di meja 3 nanti akan diukur tekanan darah ya. Ini jadi maksudnya biar masyarakat kita itu juga membudayakan Posbindu ya, dan instansi OPD itu juga ada Posbindu karena ini kan kepentingan untuk kita mencegah penyakit tidak menular ya. Setelah pengukuran tekanan darah di meja 4 tes laboratorium tadi yang sederhana, gula darah, kemudian kolesterol, asam urat, itu yang sederhana saja. Setelah itu di meja kelima konseling yang di situ ada tenaga kesehatan, paling tidak ada dokter bidan juga bisa, bidan. Nah, otomatis kalau di masyarakat kita Pak Imam, Posbindu untuk perempuan saya kira barangkali monggo inovasi ini ya. Nanti paling tidak untuk screening tadi untuk yang jangan sampai terjadi kanker payudara yang lebih lanjut. Begitu. Supaya tadi Sadami tadi saya kok tertarik ini. Kenapa Bu Bidan? Periksa payudara oleh suami. Ya, saya setuju oleh Pak Imam. Ya, ini memang perlu kita sekarang mulai menggalakkan untuk Sadami. Karena kaum laki-laki itu sekarang emangnya yang dilakukan apa selama ini? Ya kan jelas ya. Mohon maaf ini ya, kita para suami itu kan juga mosok hanya melihat saja, ndak kan melihat ya itu kan harus peka, peka. Oh, payudara istri saya ternyata kok ada berubah, langsung dikasih tahu. Oh, ternyata mohon maaf ini, kok ya keluar cairan, padahal kan ini nggak menetei. Istri saya peka, harus ngasih tahu. Jeng, kok ternyata terjadi seperti ini, payudaramu kok ternyata berbeda. Coba, kemudian mohon maaf ini Pak Imam ya, kan kadang-kadang kan juga kaum laki-laki itu kan kalau sama istrinya sendiri kan meraba. Kalau ada sesuatu yang ditemukan ini, Jeng, kok ternyata ada benjolan. Nah, ini mestinya ini tolong memberikan edukasi ya. Kaum laki-laki para suami tadi Sadami itu saya kira ini sangat kita perlukan. Begitu Jeng Vera. Iya, terima kasih. Jogja untuk Indonesia. Ini inovasi Sadami gitu ya. Siap, Pak Imam Prayana mendukung. Tolong ya, dan juga keluarga peka terhadap para perempuan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Bidan, Pak Imam, bahwa Posbindu ini harus ada gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk istilahnya ke masyarakat mengenai pembiayaan tuh bisa tuh Pak. Jadi setiap Posbindu nanti disediakan sekian kalau asam urat itu kan butuh biaya Bu ya. Iya, cuman sebetulnya laboratorium sederhana dan biayanya tidak mahal itu. Gimana Pak Imam menanggapi ini? Kan Posbindu kit gitu ya. Biasanya kalau sudah menyangkut sampai ke wilayah di bawah kelurahan, gitu kan program pemerintah kota dan kabupaten. Tetapi bisa juga bagaimana provinsi mensupport. Artinya mensupport yang melaksanakan tetap pemerintah di daerah kota Yogyakarta atau kabupaten yang ada di sini. Nah, ini disupport memang bisa. Tinggal bagaimana peraturannya. Kalau belum ada nanti dibuat peraturan wali kota dulu, perwal atau peraturan bupati. Ya toh, peraturan bupatinya apanya yang dibuat supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Nah, mungkin bersamaan dengan
tadi Posyandu ya Bu? Posbindu. Pos apa itu pos? Pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan Pos terpadu. Iya, pos pembinaan Pos pelayan. terpadu. Nah, Pembinaan. itu Pos mungkin pembinaan terpadu. nanti di samping di situ ada di Posyandu Prima itu kan ada yang remaja itu. Ya. Mungkin nanti ditambah ada konselingnya. Artinya konseling itu tidak hanya di payudara aja, konseling tentang bagaimana reproduksi. Oke, pranikah ya. Nah, Oke. sehingga kan ada hubungannya pasti dengan payudara, Ya, toh? ya. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, baik. 3 menit terakhir nih Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita untuk mencegah kanker payudara. Saya yakin dari Pemda, dari Dewan, supportnya tidak putus-putus. Ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat? Saya hanya ingin menyampaikan dalam rangka mencegah penyakit tidak menular, terutama penyakit kanker payudara. Marilah di posyandu itu tetap ada pemeriksaan awal. Oke. Seperti yang sadari atau sadanis. Iya. Itu perlu diadakan pemeriksaan awal. Sehingga semua terdeteksi sejak awal. Kalau terdeteksi sejak awal, maka pencegahan maupun pengobatannya ya toh relatif mudah. Oke. Baik preventif maupun kuratifnya Ibu ya. Itu relatif mudah. Oke, apa yang ingin disampaikan pada kader-kader yang ada di lapangan? Kader ini kan artinya ini relawan nih Pak ya, bukan dari medis gitu. Karena mereka kapasitasnya kan harus ditambah Pak, kalau supaya posyandu, posbindunya maksimal. Saya itu kalau bicara kader itu takutnya gini loh. Gimana Pak? Aku perjuangan terus, padahal nek perjuangan itu orang nganggu uang itu yang jadi pertan, nah gitu loh. Juangnya hilang ya Pak? Kader itu kan non sewu perjuangan. Saya itu kalau lihat kader kasihan. Kalau lihat kader-kader semua dalam bentuk kader itu saya baik di kesehatan di mana itu saya kasihan karena apa? Mereka hanya perjuangan betul, pertnya, nah ini tidak perjuangan pertaan betul gitu loh. Juangnya maksud hilang. saya. Nah, Tapi luar biasa Pak, ini harus saya diapresiasi harapkan Pak. kalau saya berharap gini, semoga kita semakin berdaya sehingga mampu untuk kader-kader ya, kita mampu menghormati mereka, bukan berarti mereka mata duitan, tapi dengan kita menghargai jasa-jasanya lah. Mengapresiasi Pak ya? Lantas ya ada apresiasi, ada timbal baik, sehingga ada hubungan mutualisme antara pemerintahan dengan kader. Oke. Intinya gitu. Dengan kader saya terus terang kalau mau ngomong itu kadang-kadang saya nggak nyampe ya Pak ya? Nggak nyampe. Karena saya tahu perjuangan mereka. Ya. Sering di lapangan itu tahu betul perjuangan kader-kader. Oke, baik. Makanya pesan saya pada kader jangan berhenti berjuang, tetapi semoga pemerintahan juga saling memperhatikan. Oke, ada siap. hubungan mutualisme. Terima kasih Pak. Kebetulan saya kader juga, jadi boleh ya saya curhat sama Bapak. Oke baik, Bu Bidan, terima kasih. Enggak Pak, tetap perjuangan Pak. Pokoknya ini tidak hanya ujung tombak, tapi ujung tombok juga. Ayo, makanya kan pertan, uangnya nggak ada. Oh, gitu tuh. ya? Perjuangan, uangnya nggak ada, jadi pertan. Juangnya hilang ya. Oke, terima Uangnya kasih. hilang. Terima kasih Bapak, Pak Imam Riono, Ibu Tarti, Bu Bidan, matur nuwun untuk informasinya. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita terkait dengan mencegah kanker payudara. Mudah-mudahan selama 60 menit tadi kita bisa dapat informasi terkait dengan sadari, terkait dengan sadanis, dan tidak hanya perempuan yang waspada, tapi siapapun yang ada di sekitar kita, entah suami, entah kakak, orang tua, dan juga lingkungan harus jadi support system yang baik untuk mencegah kanker payudara. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Duh, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Duh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.